Kalau kita bicara mengenai pendidikan, 3 aspek ini menjadi suatu hal yang harus dipikirkan. Anak Anda usia berapa saat ini? Anak Anda sudah mencapai apa? Karena kalau saya bicara anak umur 7 tahun si A sama 7 tahun si B itu tidak selalu sama, ya kan? Sama-sama autistik, sama-sama gangguan belajar, sama-sama hiperaktif. Tapi, nah itu masing-masing orang tua harus punya sendiri. Anak saya saat ini sudah mencapai ini. Nah, satu hal yang harus sudah ada pada Anda, berapapun umur anaknya, Anda ingin anaknya seperti apa saat dewasa kelak. Opsinya apa yang tersedia? Gitu. Yuk, kita bahas. Pendidikan, itu fokusnya kemana? Saya mau anak saya supaya, nah itu setiap ibu pasti beda. Antara si ibu sama si bapak aja belum tentu sama loh ya. Jangan salah. Jadi bisa aja si ibu bilang, saya mau anak saya begini, si bapak enggak sih, saya cuma pengen dia happy aja gitu. Happy yang kayak gimana? Nah itu saya seringkali mengajak bapak dan ibu yang datang ke saya atau bertanya ke saya untuk berpikir. Yang jelas, saya sederhanakan ini, ada beberapa kemungkinan. Mandiri, saya mau anak saya mandiri. Oke, fine, good. Mandiri yang kayak apa? Kalau saya pribadi, mandirinya itu anak saya terbatas. Contohnya nih, saya lagi kerja nih, dia butuh bantuan untuk bisa stay di bawah. Dia nggak bisa mandiri untuk dibilangin, kamu di sini, ibu mau di sana, sampai susah gitu. Dalam hal higiene dia mandiri, makan mandiri, tapi ketika keselamatan dirinya dia belum mandiri. Jadi saya di rumah juga menyediakan yang namanya gembok yang dia nggak bisa buka. Dan itu masih kita pakai. Jadi ada mandiri terbatas, ada mandiri tidak terbatas, di mana tidak butuh bantuan. Yang mana? Anda mau mencapai yang mana? Terus kondisi anak Anda mungkin yang realistis itu mencapai yang mana, gitu kan? Nah itu dikejar. Kedua, sesudah nih anak mandiri, dia bisa produktif nggak? Produktif yang macam mana? Produktif yang di rumah aja produktif atau produktif yang di luar rumah? Lalu ada upahnya atau enggak? Ya kan? Jadi kompleks nih kalau kita bicara pendidikan. Kita mau mencapai apa? Apakah untuk mencapai semua ini harus melewati lembaga formal? Nah, itu yang obrolan sampai berbusa-busa antara saya dengan keluarganya Banu yang banyak hambatan. Tapi mungkin keluarganya Lukman itu beda lagi karena memang kondisinya si Lukman sama kondisinya si Banu kan beda gitu. Cuma saya hanya ingin mengingatkan kepada semua keluarga, apapun yang sudah dicapai anak, jangan lupa kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan terima nggak ya? Lingkungan kasih kesempatan nggak ya? Hal-hal yang sudah waktunya menjadi bahan pertimbangan kalau anak-anak Anda umurnya sudah 2 angka, 10, 11, 12, 13, 29, 30 gitu. Nah, karena pakai upah atau tidak, itu mau tidak mau akan menjadi bagian dari keluarga. Keluarga maunya gimana sih nanti? Rencana keluarga gimana? Oh, saya punya trust fund, saya punya keuangan khusus untuk dia yang akan keluar bunga setiap bulan bla bla bla. Ya kalau mampu. Terus, kalaupun itu terjadi di mana bank ngeluarin sekian ratus ribu itu atau sekian juta itu pada masanya kelak ketika anak hidup sendiri dengan ketika saat ini nilainya sama atau enggak. Lalu si anak cukup paham enggak untuk mengelola uangnya itu atau harus ada orang lain gitu. Nah, sekarang dia pahamnya gimana? Upah misalnya dia bisa kerja di rumah, menghasilkan produk, atau kerja di luar bersama orang lain, jual jasa tenaganya dia. Itu uangnya itu untuk apa? Untuk bantu dia biaya hidup kah? Atau untuk ditabung aja, jadi deposito, muter. Lalu kita juga harus mikir bahwa upah itu, saya pribadi sebagai lembaga yang terlibat
mau nggak mau juga harus mikir, perhitungan ya. Misalnya kita punya produk itu akan jadi mikir modalnya, keuntungannya, prosentase pembagiannya gimana. Jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa main-main sih, karena itu urusannya panjang gitu. Nah, upah itu juga berkaitan dengan peran anak dalam setiap produksi. Contohnya sederhana deh, misalnya nih, RBT mau produksi jus mangga. RBT kan yang beli mangga nih, modalnya berapa? Ntar kalau udah jadi, jadinya seberapa, dijualnya gimana untuk dapat keuntungannya berapa sih, berapa persen. Nanti dari keuntungan berapa persen itu kan harus kita bagi lagi nih untuk modal lagi, untuk RBT-nya sama untuk si pekerja kan. Nah itu perhitungan-perhitungan itu bagian keuangan tuh yang mesti ngitung. Mungkin Mama Nat itu yang jago tuh, saya mah mulai pusing dan berlompatan di kepala. Karena saya harus mengkaitkan dengan peran anak apa di dalam jus mangga itu. Apakah dia bagian motong-motong aja atau dia seperti si Raj Raihan itu di mana dia terlibat semua dari mulai nyuci, ngupas, motong, masukin ngeblender, ngemas, dia bisa semua dan dia sendiri. Harusnya kan dia upahnya lebih gede dong daripada murid lain yang mungkin masih motong-motong aja, itu pun masih dibantu, ya kan? Jadi nggak gampang untuk mengerjakan hal ini dan mungkin itu Bu Lili di Medan yang bisa share ke kita apa saja yang sudah dilakukan gitu. Kembali kepada tadi, usia berapa? Karena target anak usia sekolah beda dengan target remaja. Ingin mencapai apa ketika anak dewasa? Saya pribadi sih pengennya anak mandiri, terampil, perilakunya tertata, komunikatif, produktif. Klik subscribe, tekan lonceng, dan kita jumpa lagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Bye.